Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Saudara, kita masuk di dalam awal bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ini saya ingin mengajak saudara, saya beri tema membangun, bukan meruntuhkan. Sebab di dalam dunia ini selalu dua sisi. Pagi, sore, kalau saudara baca di dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama, pasal 3, saudara, pasal 1 Kejadian 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah, jadilah terang. Lalu ayat selanjutnya, kalau tidak terang disebut apa? Terang disebut siang dan gelap itu disebut malam. Jadi selalu dua, laki-laki dan perempuan. Nah, kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya adalah hamba kerajaan Allah yang telah menyerahkan hidupnya untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan di bawah pemerintahannya. Di mana dalam menjalani hidup kita perlu ketaatan. Kita dituntut kasih dan pelayanan. Ketika kita sebagai seorang hamba melakukan perintahnya berarti membangun yang dimandatkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sebagai hamba tidak bisa pasif atau hanya sebagai penonton. Sebab di sini dikatakan kalau kita tidak membangun berarti kita meruntuhkan. Kalau kita tidak membangun berarti meruntuhkan. Nah, ketika seorang berkontribusi dalam membangun, maka secara tidak langsung ia membutuhkan sebagaimana apa yang dikatakan dalam Alkitab. Kalau saudara baca di dalam kitab, enggak usah buka, Lukas pasal 11 ayat 23, di sini dikatakan barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dua hal. Jadi kalau kita enggak membangun berarti kita meruntuhkan. Kalau kita enggak mengumpulkan sesuatu berarti kita memisahkan atau kita mencerai-beraikan. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak saudara selama bulan Agustus ini, saudara, saya ingin mengajak membangun kerajaan. Membangun bukan meruntuhkan. Nah, untuk pertama awal ini saya ingin mengajak saudara dalam tema arsitek utama. Allah adalah arsitek utama. Selanjutnya, minggu selanjutnya adalah membangun dengan tepat. Minggu selanjutnya membangun penuh tanggung jawab, membangun penuh kualitas, membangun kediaman Allah. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara, Allah adalah arsitek utama dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 10. Korintus 3 ayat 10. Saudara, kita baca sama-sama. Korintus 3 ayat 10, kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, saudara, 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Saat itu jemaat di Korintus, saudara, dalam keadaan mengalami perpecahan, sedang mengalami perselisihan, sehingga terjadi satu penghambatan akan kedewasaan rohani. Mereka karena perselisihan yang terjadi, karena penghambatan itu perpecahan, terjadi perpecahan, lalu kerohanian ini semakin hari, kedewasaan rohaninya makin mundur. Nah, mereka mulai mengidolakan dan membandingkan para pemimpin rohani di dalam Korintus itu. Dibilang aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Barnabas, Kefas dan lain sebagainya. Karena mereka mengukur nilai pelayanan dengan cara duniawi. Dia melupakan bahwa, saudara, semua pemimpin hanyalah alat di tangan Tuhan. Semua pemimpin hanyalah alat di tangan Tuhan. Dan mereka lupa itu. Mereka cuma hanya melihat contoh yang sekarang terjadi di gereja-gereja. Oh, saya dari gereja ini, saya dari siapa pendetanya? Oh, pendetanya ini, suka ini. Wah, kalau doanya enak, kalau ininya begini-begini. Bukannya Tuhannya yang diagungkan, tapi pendetanya. Gerejanya yang diagungkan. Dan ini terjadi di Korintus. Pada saat itu, saudara-saudara, Paulus menanggapi dengan pernyataan bahwa semua pemimpin hanyalah pelayan. Sebagai ahli bangunan, sedangkan pelayan itu ya cuma hanya ahli saja,
Tetapi yang membangun itu, yang membangun saudara adalah Allah. Allah sebagai arsitek utama yang menentukan desainnya. Allah yang menentukan. Nah ini saudara, kalau saudara lihat ini, saudara masih punya bayangan ini apa? Ini saya ambil maket itu foto, planning. Ini saudara nggak kenal, dekat tetangga saudara. Cuma rekon. Saudara nggak kenal kan? Oh ini gambarnya, oh begini amat. Tapi kalau udah di kenyataannya, ini rancangannya begini saudara. Rancangannya. Tapi jadinya bagaimana? Lihat, ada mallnya, ada luar biasa bagusnya. Nah, maka saudara, rancangan itu Allah mendesain, Allah memberikan pondasi dan arah bangunan tersebut. Nah, Paulus saudara, Paulus mengajak jemaat untuk sadar bahwa mereka bukan sedang membangun kerajaan manusia. Saat ini saya bukan membangun kerajaan manusia. Saya ingin membangun kerajaan Allah di dalam pelayanan yang saya lakukan. Tetapi kerajaan Allah yang dibangun. Sekali lagi, kerajaan Allah. Dan bahwa semua pekerjaan mereka akan diuji. Saya suatu saat nanti akan diuji. Saya kemarin berpikir begini, saya ngomong begini, saya memberikan segala sesuatu, misalnya saya menolong seseorang. Tapi kan yang saya tahu, menolong seseorang, ya, menolong seseorang dengan saya berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri saya, orang lain nggak tahu. Betul? Nggak tahu. Siapa yang nilai? Tuhan. Dan itu nanti akan tercatat dalam kitab kehidupan kita. Saya melayani, oh kelihatannya saya mungkin baik-baik, oh saya senang melayani begini-begini. Dan Tuhan akan menilai itu. Bukan orang lain yang menilai, oh dia bagus dan lain sebagainya. Tidak. Saudara mungkin saat ini kita setia, saat ini mungkin kita memperhatikan ibadah saat ini. Tapi pikiran, saya nggak tahu pikiran saudara di mana. Pikiran saudara sedang memikirkan masalah saudara nggak peduli dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, apa itu firman Tuhan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang tahu? Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang membangun itu. Paulus menegaskan bahwa semua hamba adalah alat. Yang sesungguhnya kita melakukan, yang penting adalah Allah dalam kehidupan kita. Nah di tengah konflik saudara dan kebingungan itu, Paulus menggunakan metafora atau perumpamaan pembangunan yang tadi kita baca itu. Ya, jemaat dan hidup kita adalah bangunan rohani dan Allah adalah arsitek utama di balik segalanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini segala sesuatu ada yang ada di alam semesta tidaklah hadir secara kebetulan. Jadi yang ada di alam semesta ini tidak hadir secara kebetulan, tapi ada satu pribadi yang merancang. Kenapa? Coba bulan berputar sedemikian rupa, terus matahari berputar sedemikian rupa, sesuai dengan orbitnya, sesuai dengan apa jalurnya. Setiap unsur itu mulai dari gugusan bintang, langit, hingga sel yang paling terkecil dalam tubuh kita. Kalau dalam hidup manusia, pada mulanya pada waktu manusia masih kecil itu terdiri dari tulang-tulang itu ada 300 tulang, 300-an. Tapi sudah dewasa, nyusut, cuman hanya 200-an. Saya nggak tahu nih, mohon cross check. Siapa yang dokter, siapa yang belajar. Itu memang betul, nyusut. Jadi tulang-tulang rawan, tulang muda itu akan menyatu dengan yang tua. Nah, saudara, itu semua diatur dalam tubuh kita. Diatur. Coba saudara bisa bayangkan, makan. Kenapa tiba-tiba makan itu mules, buang begitu? Siapa yang ngatur? Saudara, jadi sel yang terkecil dalam tubuh manusia tersusun dengan keteraturan. Dia harmoni satu dengan yang lain. Pikiran kita, sebelum ngomong pikir, terus ngomong rasa-rasa, apalagi kok bisa ya kepengen makan. Nih lidah kelihatannya begini kan lidah kan. Tapi saudara di balik lidah ini ada yang bisa, daerah mana ada yang ngecapnya manis, daerah mana yang ada yang pahit. Itu bukannya sembarang lidah ini begini. Ada bagian-bagian yang bisa merasakan manis, ada bagian yang merasa pahit, yang merasa asin itu ada bagiannya. Dan itu disusun oleh Tuhan sedemikian rupa. Saudara, jadi saudara inilah yang dikatakan keharmonian
Bukankah itu sesuatu yang menakjubkan? Dalam pandangan ini saudara, Allah dipahami sebagai arsitek. Dia pencipta kita. Dia pencipta. Saudara, sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan begitu rupa kemajuan teknologi, manusia sekarang udah robot itu seperti manusia sekarang ini. Iya. Tapi dia nggak punya roh. Dari mana roh? Sepintar apapun manusia bisa menciptakan manusia. Sekarang manusia karena lagi pikir, manusia ini berpikir sedemikian rupa. Spare partnya mobil aja kalau mau panjang umurnya, kalau sudah tua spare partnya diapain? Diganti. Nah sekarang manusia sedang berpikir, kalau orang yang suka ngantuk melulu, kenapa begini? Oh ternyata lemah jantungnya. Sekarang lagi semai jantungnya supaya apa? Diganti spare partnya saudara. Ini manusia pikirannya, makanya kalau enggak datang nih buru-buru manusia ini bisa. Tapi yang satu, sepintarnya manusia enggak bisa menciptakan roh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah sang perancang agung yang tidak menciptakan segala sesuatu dengan fungsi yang sempurna atau fungsi yang sempurna. Dia menciptakan segala sesuatu dengan fungsinya yang sempurna. Tetapi juga suatu keindahan yang tak terbandingkan. Jadi saudara ini lahir ini ya dirancang sedemikian rupa. Kenapa sih hidung saya kok di bawah? Kok lain ya? King Kong mah adanya di sini begitu. Enggak serem dong kalau begitu, enggak gagah. King Kong kalau hujan dia bisa itu. Kalau kita lagi hujan enggak ketemu pohon, ini bisa masuk lubang hidung, sudah gimana? Karena dia hidungnya pesek, nggak bisa. Nah kita itu diciptakan sedemikian rupa. Ini aja macam-macam. Nih rambut, sama-sama rambut kan? Betul? Ini rambut sama. Kenapa ini lebih panjang? Kenapa ini nggak lebih panjang? Kenapa ini panjangnya lambat? Coba kalau ini panjangnya cepat juga, bulu hidung. Waduh, repot, itu sistem. Tuhan atur sedemikian rupa. Sempurna gak? Sempurna. Jadi saudara, maka dari itu semua yang kita terima dari Tuhan adalah sempurna adanya. Jadi baik pegunungan yang menjulang tinggi, lautan di bumi dan seterusnya. Itu stabil dan sistem. Kemarin ketakutan. Kenapa orang itu ketakutan? Ternyata katanya di gempa di Rusia. Waduh. Gempa Rusia berapa? 8, sekian mengakibatkan tsunami, dan di Jepang mengalami pertama ada 0,5 meter tingginya gelombang, terus 3 meter. Nah, saudara, inilah sebetulnya sesuatu terjadi bukan karena kebetulan, tapi ada. Kenapa bisa terjadi begitu? Jadi, saudara, fungsi dan keindahan bukanlah dua hal yang terpisah dalam kehidupan kita, melainkan terpadu secara harmonis. Maka dari itu saudara-saudara, Allah adalah perancang, pengatur dan pengaruh utama dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rohani umat Tuhan. Nah untuk membangun itu saudara, jadi pembangunan rohani untuk apa? Bukan hanya sekedar, oh ya manusia ini saya bangun hidup rohaninya, bukan. Tapi ketika kita diperintahkan itu adalah kita untuk melakukan, membangun misi kerajaan Allah di bumi ini. Jadi seorang arsitek merancang dengan visi jangka panjang. Ya, seperti tadi bangunan itu. Dia gambar begitu. Apa sih nggak ngerti di mana itu? Dia gambar jangka panjang. Jangka panjang. Nah, Tuhan menggambar kita, menciptakan kita lahir di bumi ini dengan jangka panjang, saudara. Dia menetapkan kita dengan jangka panjang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita sebagai umat Tuhan, Allah merancang keselamatan dalam kehidupan kita. Dia membentuk kita, pembentukan umat Tuhan dengan penebusan dunia melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4-10 itu berbicara tentang penebusan. Kerajaan Allah bukan muncul tiba-tiba, tetapi bagian dari rancangan kekal Tuhan. Nah sebagai arsitek utama, saudara, Allah
tidak hanya merancang kerajaannya, tetapi juga menggunakan kita. Membangun kehidupan kita, kerajaannya. Dan saudara-saudara, di sini kita ditentukan untuk memikirkan hal-hal yang berarti bagi kita sebagai umatnya dan dalam membangun kerajaannya. Nah, ini nah, saudara-saudara, maka apa saja yang dirancang oleh Allah dalam kehidupan kita? Fungsi. Kita dirancang oleh Tuhan, jadi manusia itu dirancang. Nah, kalau robot dirancang itu punya fungsinya, berfungsi. Handphone dirancang berfungsi. Apa fungsinya? Nah, manusia, kita lahir ini bukan berarti karena memang hubungan antara orang tua kita ya, laki-laki dan perempuan, bukan semata itu saja, tetapi ada fungsinya. Kenapa Allah mengizinkan kita lahir? Pernah saudara dengar ada anak yang memang sudah minum pel apa? Minum jus nanas muda, pel apa lagi, pel penghancur, jadi lahir. Aduh, kenapa itu? Kenapa tiba-tiba lahir? Bukan karena memang kecelakaan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan lahir di muka bumi ini, saya pernah berkata kepada ada maksud tertentu yang Tuhan siapkan untuk kehidupan anak bapak dan ibu. Kalau saudara enggak percaya itu, saudara, maka saudara akan menyesali. Kenapa ini terjadi? Jadi berfungsi atau memiliki fungsi. Allah adalah arsitek utama, menegaskan bahwa dialah yang merancang, menentukan arah dan mengatur segala sesuatu dalam pembangunan kerajaannya. Jadi saudara, Allah sebagai arsitek utama yang merancang kita memiliki fungsi sangat penting dalam memahami identitas dan tujuan kita sebagai umatnya. Kita harus tahu. Makanya kenapa kita penting sekali untuk mendekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya tahu Tuhan, saya ini ada untuk apa Tuhan? Saya di gereja ini untuk apa Tuhan? Saya tahu. Saya melayani di tempat ini untuk apa Tuhan? Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti itu. Fungsi berarti peran. Fungsi berarti tugas. Fungsi berarti kegunaan yang dirancang untuk tujuan tertentu. Nah, dalam konteks iman, saudara, fungsi menunjukkan pada tujuan ilahi. Mengapa Allah menciptakan dan menempatkan kita di dunia ini. Jadi setiap orang percaya bukan hanya hasil ciptaan Allah, tetapi alat yang dirancang untuk Allah sebagai sebuah tujuan yang mulia dalam rencana besar Tuhan dalam kerajaannya. Jadi kita ini bagian dari rencana besar Tuhan. Saudara, bukan sembarang. Kita ini diberikan atau kita lahir ini, Tuhan mempunyai rencana besar terhadap saudara, terhadap saya. Maka jangan sia-siakan hidup kita ini. Kalau kita tidak membangun, maka kita akan menghancurkan. Maka saudara, mari bawa hidup saudara untuk membangun. Sebagaimana yang disampaikan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, saudara, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita ada, sebelum Edi lahir, lewat siapa? Lewat orang tua saya. Berarti Tuhan sudah siapkan saya. Sebelum Bapak dan Ibu saudara sekalian yang hadir di sini lahir ke dunia ini, Tuhan sudah rancangkan dan siapkan saudara. Betapa besarnya Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, maka seperti seorang arsitek yang tidak akan mendesain bangunan tanpa mempertimbangkan fungsi dari bagiannya itu. Setiap bagian itu dipertimbangkan. Bata diletakkan di mana, seng diletakkan di mana, dia tahu fungsinya itu.
Nah saudara, setiap kita itu unik. Kita itu unik. Monyet bisa ketawa kayak kita, ngakak. Coba. Kita ini unik saudara. Dibentuk dari latar belakang berbeda, talenta, kepribadian berbeda. Maka setiap kita itu berguna saudara. Jangan salah, kita ini berguna. Saya sudah tua, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa. Siapa bilang saudara sudah tua nggak bisa ngapa-ngapain? Bisa. Paling tidak, saudara berdoa untuk anak saudara, berdoa untuk cucu saudara, berdoa untuk cicit saudara. Berdoa agar mereka diberkati. Mungkin kita nggak menikmati. Karena apa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ibaratnya saudara nanam duren. Saudara umur sudah tua, umur 70 nanam duren. Siapa yang bisa menikmati makan duren yang sepuasnya umur 70? Sebab duren itu berbuahnya kira-kira 10 tahun barangkali. 10 ditambah 70 jadi 80. Apalagi kalau saudara umurnya 80 nanam duren. Siapa yang akan menikmati? Cucu saudara, anak saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih. Jadi kita berguna. Kita ini saudara ditempatkan dengan tepat. Bukan sembarang. Jadi ada maksud tertentu. Kenapa saya ada di jemaat Rumah Berkat? Ditempatkan dengan tepat. Saudara berfungsi. Nah kalau berfungsi, mari kita berfungsi dengan baik. Ya, saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan dalam rancangan Tuhan itu, tidak ada. Itulah sebabnya kita dirancang memiliki fungsi. Kita dirancang memiliki fungsi menjadi agen perubahan. Sudahkah kita berfungsi menjadi agen perubahan? Paling tidak, sebelum kita merubah orang lain, kita merubah diri kita dulu sendiri. Gagal, nggak apa-apa gagal. Saudara lakukan terus. Dan orang lain akan melihat, kok kamu beda sekarang. Kamu beda. Karena apa? Karena kita menjadi agen perubahan. Kita harus menjadi pembawa damai. Jangan ngomporin orang lagi begini-begini. Memang dia mah begitu. Jadi berantem lah. Udah tahu Pak David sama Bu Santi lagi apa? Lagi bersih tegang. Wah, memang Pak David mah suka begitu. Bu Santi tahu nggak? Nah, jadilah dia. Jadi apa? Berantem. Jangan, kita harus menjadi pembawa damai, pembawa kebenaran, membangun dan melengkapi tubuh Kristus, mengerjakan misi Allah di bumi ini, menjangkau jiwa, mengajar dan bersaksi. Nah ini bagian kita loh sebetulnya. Mana yang ada dalam hidup saudara? Mana yang ada dalam kehidupan kita? Berapa itu? Agen perubahan, pembawa damai, pembawa kebenaran, atau memang pemberita hoak? Sekarang antara benar dan hoak itu saru. Sampai sekarang masih belum ditemukan. Masyarakat pusing tentang palsu atau tidak. Jadi saudara, nah ini fungsinya. Kita ini berfungsi sebagai rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah berarti mewujudkan misi Allah secara aktif di dunia. 1 Korintus 9 ayat 10, 1 Korintus 3 ayat 9. Saudara bisa baca di rumah untuk mempersingkat waktu. Ini fungsi rekan sekerja Allah adalah mewartakan Injil. Menjadi perpanjang tanganan Allah. Ini termasuk rekan sekerja Allah. Apalagi menjadi teladan dalam hidup kita. Dalam hidup ini. Kita menjadi teladan. Untuk apa? Saudara, untuk menjadi rekan sekerja Allah. Apalagi saudara dapat membangun tubuh Kristus. Dalam bait Allah, kita berfungsi sebagai bait Allah. Bait Allah, tempat Allah tinggal. Tempat Allah dimuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bait Allah. Nah, di dalam bait Allah ini, tidak tahukah kamu, ya itu ayatnya, bahwa Allah tinggal di dalam kamu. Tempat
di mana Allah tinggal dalam kehidupan kita. Nah, bait Allah berarti tempat di mana atau tempat diamnya roh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau tempat diamnya roh Allah dalam kehidupan kita, sekarang begini, Cun-Cun punya mama, ya masih ada mama, tinggal sama-sama. Terus mamanya nggak pernah diajak ngomong, datang aja, makan ya makan, mamanya terserah mamanya mau gimana, ngurusin apa. Kalau mamanya itu Tuhan, tinggal satu rumah, Allah tinggal dalam kehidupan kita, dicuekin, nggak pernah ngajak ngobrol berdoa, kira-kira gimana? Nggak pernah nanya Tuhan atau gimana, terserah masa bodoh lah mau kemana-kemana, urusan saya. Nggak ada ya, tapi banyak loh yang ngaku. Nah itulah tempat di mana roh tinggal, hidup dalam kekudusan, itu sebagai bait Allah, menjadi sarana ibadah sehari-hari. Makanya selepas ini saya suka berdoa, saya bilang Tuhan bukan ibadah hari Minggu, tapi berikan kemampuan kita untuk melakukan, menerapkan ibadah Minggu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi warga kerajaan, apa itu warga kerajaan? Hidup sesuai dengan hukum dan nilai raja. Apa itu? Hidup di bawah pemerintahan Kristus. Mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah, kita sudah bahas itu. Mewujudkan budaya kerajaan Allah, melayani dan kerajaan Allah. Duta Kristus, apa itu duta Kristus? Mewakili kasih dan kebenaran Allah kepada dunia. Apa yang kita wakili? Ya Kristus, membawa pesan damai, menjadi teladan, menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Yang kedua, saudara, struktur. Adalah sebagai arsitek utama tidak hanya mengakui bahwa ia merancang dan membangun kerajaan, tetapi bahwa ia juga menetapkan struktur rohani yang teratur, rapi, dan penuh tujuan bagi hidup kita sebagai umatnya. Jadi kalau saudara, Tuhan rancang punya fungsi, dia juga memberikan struktur di mana dia memberikan punya tujuan agar apa? Hidup saudara teratur rapi sebetulnya. Tapi seringkali yang membuat acak-acakan siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang membuat acak-acakan. Sebuah bangunan yang besar, kokoh, tidak mungkin terdiri tanpa struktur. Jadi kita juga nggak mungkin itu. Nggak mungkin kita diciptakan tuh nggak ada fungsi dan teratur sedemikian rupa. Nggak mungkin. Contoh ya. Kalau saudara flu, sedikit nih saya kasih contoh. Saudara, Tuhan buatkan strukturnya sedemikian rupa. Kalau saudara mau flu, apa kira-kira yang Tuhan timbulkan dalam kehidupan kita? Bersin. Haci, haci. Terus mulai apa lagi? Tenggorokan tidak enak. Betul? Itu tanda struktur itu. Nah, rohani bagaimana? Rohani juga sama. Ada tanda-tandanya. Ketika saudara jauh dari Tuhan, Tuhan berbicara dalam hati saudara. Kok kenapa saya begini? Enggak apa-apalah. Pernah saudara bohong? Terus apa? Denyut jantung saudara akan lebih kencang. Deg-degan. Lama-lama saudara, berbuat lagi, deg-degannya mulai kurang. Berbuat lagi, kurang lagi. Berbuat lagi, kurang lagi. Berbuat lagi, kurang lagi. Lama-lama enggak deg-degan lagi. Piawai saudara ngebohongnya. Sudah pinter. Wah, sambil ketawa-ketawa, sambil nangis segala macam. Aduh, apa, padahal bohong. Saya kemarin dengar tayangan Sumber Urip atau apa itu. Dia bilang pada waktu diwawancara, dia bilang dia lulusan UI dokter, kuliah di Singapura, di mana-mana begini. Dia ditinggal istrinya. Ternyata saudara, dia nggak kuliah di UI. Istrinya begini-begini, katanya dia tinggalnya di daerah mana begitu ya. Padahal dia bukan orang yang dia sebutkan itu. Nah, tapi ngomongnya lancar, piawai saudara. Nah itu
Berarti konsletnya siapa yang buat? Sudah hatinya udah ditumpulkan, saudara, udah nggak ada lagi itu. Nah demikian juga dalam kehidupan gereja Tuhan. Berdiri teguh tanpa struktur ilahi yang dirancang oleh Allah sendiri, dia akan kacau. Jadi struktur itu apa? Apa yang ditetapkan Allah bagi kita sebagai umatnya? Pertama saudara, Kristus sebagai dasar iman kita. Kita harus memiliki struktur itu. Strukturnya apa? Kristus sebagai dasar iman kita. 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah kuletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain. Siapa? Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Allah membangun kerajaannya di atas pondasi tunggal. Siapa? Yesus. Semua aspek kehidupan umat harus berdiri di atas kebenaran itu. Paulus mengatakan, maka kita adalah seorang ahli bangunan yang meletakkan dasar. Bangunan itu ada dasar di atas dasar itu. Siapa? Kristus Yesus. Jadi dasarnya adalah Yesus. Nah saudara, maka Kristus adalah pusat dan pondasi yang menopang seluruh bangunan rohani umat Allah. Yang kedua saudara, tubuh Kristus sebagai komunitas. Nah, maka kalau saudara hilang dari tubuh Kristus, hidup saudara sendiri-sendiri akan mudah lemah mengalami apa? Ketika Kristus, kalaupun Kristus menjadi dasar dalam hidup saudara, lalu saudara nggak punya komunitas dalam orang percaya, saudara akan apa? Menjadi lemah. Di sini dikatakan saudara-saudara dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi saudara, tubuh ini ya, kalau kita bicara tubuh, seharusnya kalau kita sakit satu, pernah kepotong salah tangan ini lagi enak-enak ngiris apa? Bawang kayak ngiris apa kayak. Set. Lalu ini apa diapain? Apa tangan ini karena kepotong terus tangan ini? Dasar lu tangan kanan. Ambil lagi pisau, gue potong lagi lu. Kan gak mungkin kan begitu. Sakit di sini akan sakit. Saudara, kalaupun saudara kecil, kalaupun saudara nggak dianggap remeh dalam gereja, mari kalau saudara mau bercerita, kalau saudara mau berbagi, kalau saudara mau, ini akan menjadi satu satuan. Contoh, kalau mogok yang satu, maaf kata, misalnya, saudara enak kan makan kan? Yang bagian nggak enak itu di mana? Anus, bagian nggak enak, ngebuang kotoran terus. Kalau seandainya anus itu mogok, lu enak aja makan siomay, makan steak, makan apa lagi, pizza, makan apa lagi? Hah? Suka apa? Babi hong, apa lagi? Bipang. Wah. Makan enak. Pulang-pulang. Wah, lu makan enak. Pulang asam urat. Rasain dulu. Mulut lu rasain. Apa dia berhenti? Berhenti yakin. Aduh, sakitnya kemana? Apa sakitnya cuma hanya di mulut doang? Seluruh tubuh kita. Kalau makan enak, terus anus mogok. Anak kecil bisa ngomong begini, kalau anus mogok 3 hari, 4 hari, ati icak. Ya, tapi kan bagian yang gak kelihatan tuh. Selalu didandanin apa? Makanya jangan sepele dengan hal itu, walaupun gak kelihatan. Jadi struktur itu saudara, tubuh Kristus, kepemimpinan rohani. Allah menetapkan struktur kepemimpinan gereja yang melengkapi dan membangun umat secara rohani. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mendominasi, tetapi untuk membawa umat kepada kedewasaan rohani. Proses pertumbuhan rohani. Allah tidak memberi identitas, tetapi juga jalur pertumbuhan rohani.
Pertumbuhan ini terstruktur melalui firman, doa, persekutuan, disiplin. Nah, struktur ini menjaga agar setiap umat Tuhan bertumbuh secara sehat, taat. Allah merancang kehidupan ini berdasarkan prinsip kerajaan Allah, kasih, kekudusan, dan seterusnya, saudara. Nah, setelah saudara tahu fungsinya, setelah saudara tahu strukturnya, tentu Tuhan juga membangun kita, menciptakan kita. Dia membangun itu, dia berikan keindahan. Jadi contoh, bangunan rumah cuman hanya disusun. Kenapa sih rumah dulu itu beda dengan rumah sekarang? Rumah dulu itu ya batu bata nongol begitu ya, dibiarin aja, bagus gak kelihatannya? Tergantung nyusunnya. Sekarang itu, aduh kok kayaknya gak jadi nih. Kenapa mesti dipoles, semen di itu, supaya apa? Kelihatannya indah kan, dicat. Warnanya apa? Tergantung selera, warnanya apa? Warna biru, warna merah, tergantung. Nah, supaya apa sih? Supaya indah. Hidup saudara itu Tuhan berikan fungsi, berfungsi, diberikan strukturnya supaya masuk gereja dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya memiliki keindahan. Keindahan, barang yang indah. Nah, Allah merancang kita sebagai umatnya. Allah merancang kita sebagai umatnya dengan keindahan untuk apa? Untuk membangun kerajaannya. Kata keindahan di sini bukan semata-mata keindahan fisik loh, secara material. Tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam secara rohani dan teologis. Allah adalah arsitek. Tadi saya sudah singgung arsitek. Nah, dalam Efesus 2 ayat 10, di situ katakan sebab kita ini buatan Allah. Sebab kita ini buatan Allah. Maksud dan tujuan tertentu itu apa? Dengan maksud dan tujuan tertentu. Di mana Allah mempunyai rencana. Allah menciptakan kita. Setiap kita, sekali lagi, ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan apa? Baik. Yang dipersiapkan, tadi sudah dibaca. Sudah. Nah, maka ini menekankan bahwa setiap orang, yaitu kita sebagai orang percaya, adalah hasil karya Allah yang unik dan indah. Tadi sudah dikatakan bahwa manusia adalah unik. Ini sedikit pengajaran, saudara. Memang nggak menarik, ngantuk barangkali. Tapi ini saya ingin mengajak saudara. Sebab hidup ini kalau kita nggak bangun, kita akan runtuh. Kalau kita nggak membangun, akan meruntuhkan kehidupan kita. Contoh, bangun pagi hari. Kalau saudara nggak membangun kerohanian saudara, maka rohani saudara akan runtuh. Ya, Allah tidak hanya membangun struktur yang kokoh, tapi juga mencerminkan kemuliaannya, keindahannya. Jadi seperti bangunan yang dibentuk melalui tahap demi tahap. Kehidupan kita pun dibentuk melalui proses. Jadi ketika saudara menghadapi proses, jangan lupa proses itu menjadikan saudara itu indah. Ya, jadikan saudara itu indah. Contoh apa yang diproses? Punya persoalan dalam hidup saudara. Entahkah itu rumah tangga, entahkah itu perekonomian, entahkah itu anak-anak. Itu proses. Kalau saudara proses meletakkan kepada sang pencipta, yang menciptakan itu, maka itu akan dibawa menjadi indah untuk hidup saudara. Bukan menjadi satu hal yang mencelakakan. Coba saudara pikirkan, ya pikirkan. Saudara sekarang, jadi sekarang karena proses. Proses apa? Hidup saudara. Saya punya mobil. Ibu punya mobil, bapak punya mobil, itu proses. Waktu apa? Aduh. Saya waktu bawa anak-anak 3. Istri saya masih ingat dia. 3 loh, pakai motor Honda. Honda apa? Honda bebek.
3 orang. Saya pasti punya anak 3 orang. Jalan, kalau saya ingat mau ke Kapuk atau kemana itu lewat itu Cengkareng Drain 3. Nyampe bapak-bapak melongo. Itu ibu-ibu bisa aja itu. Yang satu di depan, tengah, belakang digendong juga. Hujan saya waktu itu, hujan sambil nangis saya. Pelayanan masih pelayani, sambil nangis saya. Tuhan, terima kasih. Dari situ saya mulai. Akhirnya apa? Tuhan berikan kendaraan. Walaupun saudara, kendaraan ya bukan kendaraan asal kendaraan, ya lumayanlah begitu. Nah saudara-saudara, ada proses dalam kehidupan kita. Seperti bangunan itu dibentuk itu. Jadi saudara, proses kita agar menghasilkan keindahan rohani, iman yang teguh, hati yang rendah, dan hidup memuliakan Tuhan. Jadi Allah membentuk keindahan bukan berdasarkan ukuran dunia. Bukan. Seperti kekayaan, penampilan, kekuasaan, tetapi pada hal-hal yang kekal. Kasih kita, kesetiaan kita, pengharapan dan kebenaran. Bukan berarti kekayaan itu enggak perlu, penting saudara. Tetapi jangan berpikir untuk itu dulu. Bangun dulu tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Urusan itu Tuhan yang akan menyediakan semuanya dalam kehidupan kita. Manusia seringkali melihat yang nampak, ya, yang nampak. Sedangkan Allah mampu melihat sekalipun yang tersembunyi. Sekali lagi saudara, kalaupun itu sudah tidak memungkinkan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalaupun itu sesuatu yang mustahil, contoh, saya sudah seringkali kasih contoh. Kalau Allah sudah berjanji, dia pasti menggenapi. Siapa? Abraham bersama Sarah. Enggak mungkin kan itu dia menghasilkan anak, betul? Umur berapa? 100 tahun. 75 tahun, 100 tahun. Dapat anak umur 100 tahun. Ibu Belan umur berapa? 70. Ntar Yesi punya adik lagi. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Tapi itu sudah enggak mungkin bagi Abraham. Om, itu kan sudah apa? Itu kan zaman perjanjian lama, Abraham umurnya berapa? 120. Nah bandingkan umur 120 dengan 70. Kalau sekarang rata-rata mati 80 dah ya. Berarti selisihnya berapa? 40 tahun. Berarti Abraham pada waktu itu umur berapa? Mungkin perbandingannya, oh jangan-jangan itu Abraham masih umur 35, sacap goh barangkali. Orang udah jelas kok dia mati head. Mati head, bagi perempuan yang tahu lah ya, menopause. Nah, udah nggak mungkin kan lagi. Telurnya sudah nggak bisa, tapi Tuhan mampukan itu. Sebab Tuhan berjanji, jadi janji Tuhan itu nggak pernah gagal. Maka keindahan yang sejati, saudara, keindahan yang sejati adalah ketika hidup mencerminkan Kristus. Itulah yang Allah rancang dan bentuk dalam hidup kita sebagai umatnya. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan pendeta, bukan serupa dengan gereja, tapi Kristus yang harus kita muliakan dalam kehidupan kita. Maka tentunya Tuhan menginginkan kualitas bukan hasil. Allah memberikan fungsinya, Allah memberikan strukturnya, Allah memberikan keindahan, dan Allah memberikan daya tahan atau kualitas. Tapi yang sering kali kita ingin apa? Selalu hasil. Padahal Tuhan ingin kualitas. Kualitas. Sebagai arsitek utama Allah tidak hanya membentuk kita menjadi indah, tetapi kuat, tangguh, dan tahan uji. Kenapa? Ini daya tahan ini, kalau orang tahu rahasia ini, maka ya Allah menginginkan kualitas. Kalau orang yang sudah teruji dengan daya tahan ini, dia nggak akan mudah goyah, dia akan tetap yakin. Contoh, keadaan apapun, dia percaya Tuhan pasti menolong. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Daya tahan itu membuat orang berpengalaman. Itu Tuhan
tahu membangun kerajaannya di dunia ini bukan perkara mudah. Akan ada perlawanan, akan ada penderitaan, akan ada godaan. Maka Tuhan berikan saudara kekuatan itu. Siapa? Roh Kudus yang menolong saudara, melindungi saudara, melindungi kita. Jadi kita itu cuman hanya sekedar ngomong sebetulnya. Kalau saudara tahu, siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan. Siapa yang menolong? Tuhan. Siapa yang menjawab doa saudara? Tuhan. Kita ngapain? Kita berusaha. Ya, Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Oh enggak om, saya orang pinter om. Tiba-tiba uratnya putus di sini saking mikir. Saudara jadi apa? Jangan bangga. Banggalah kepada Tuhan saudara. Carilah kerajaan Allah serta maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua ditambahkan kepadamu, tidak mencari kerajaan Allah, maka saudara nggak akan ketemu Allah. Mau ditambahkan itu, tapi saudara nggak ketemu Allah. Yakobus 1 ayat 12. Di situ katakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena apa? Sebab apabila ia sudah tahan uji, apabila dia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi daya tahan secara umum berarti kemampuan untuk bertahan dalam tekanan, tantangan, penderitaan. Siapa yang memampukan? Tuhan. Kalau kita mengerti tentang struktur itu, kalau kita mengerti tentang fungsi itu saudara, maka saudara tinggal menyerah kepada Tuhan. Oh Tuhan sudah bangun itu kok. Kenapa saudara betah tinggal di rumah? Hujan, tahu pasti nggak bocor. Karena dibangunnya sudah begitu kan. Angin gede, kenapa saudara nggak takut? Coba kalau saudara bangunnya cuma hanya batang kayu, plastik dan lain sebagainya, ya angin gede, ya saudara akan ketakutan. Rancangnya begitu. Jadi saudara, rancangan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia memberikan kemampuan itu. Kualitas untuk terus berdiri dan tetap setia kepada Tuhan dalam proses yang panjang itu memang melelahkan. Melelahkan. Saya bagaimana berusaha untuk apa? Untuk tetap bertahan dalam kesetiaan pelayanan, melelahkan. Saya bertahan dalam kesesakan, melelahkan. Tapi ketika bertahan dalam kemampuan itu, Tuhan berikan kemampuan. Cuman hanya kita ngomong Tuhan mampukan saya, Tuhan berikan kemampuan itu dalam kehidupan saya. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan akan berikan itu. Jadi kualitas terus berdiri. Maka saudara, daya tahan adalah karakter ilahi yang memungkinkan umat Allah tetap kuat, setia, dan berbuah di tengah tekanan. Mazmur 1 ayatnya yang ke-3. Coba kita buka bersama. Tetapi orang yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Seperti pohon yang tertanam daunnya apa? Dan berbuah apa enggak? Tetap berbuah. Itulah Tuhan. Jadi Allah tidak hanya membangun kita untuk bertumbuh, bertahan, tetapi juga untuk menang. Jadi bukan hanya bertumbuh, bertahan, tapi untuk menang saudara. Nah bangunan yang kuat tidak hanya indah, tetapi juga tahan terhadap badai, gempa, dan tekanan itu. Nah Tuhan membangun saudara itu. Tahan terhadap badai, tahan terhadap tekanan, tahan terhadap apapun saudara. Tuhan sudah rancang itu dalam kehidupan saudara. Kuncinya adalah bagaimana kita tetap melekat pada Tuhan.
Daya tahan adalah tanda bahwa seseorang benar-benar menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan itu bukan hanya karena percaya, tapi karena tetap berdiri dan setia. Maka saudara, percayalah pada Tuhan. Tanpa Tuhan tahu apa yang Ia sedang bangun. Tuhan tahu apa yang Ia sedang bangun dalam kehidupannya. Bangunan dari Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan rancangannya tidak pernah salah. Saudara jangan nyesel dengan hidup saudara. Ya. Walaupun sekarang telah terjadi begini-begini. Sebetulnya yang terjadi seperti ini dalam kehidupan saudara. Bukan Tuhannya. Mendingan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya setelah salah mengerti tentang hidup itu. Salah. Karena bukan Tuhan. Kita yang salah. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Contoh sekarang begini saudara. Contohnya, saudara, hutang, dosa itu apa? Hutang. Hutang itu harus dibayar, kata Tuhan. Dengan siapa? Tuhan membayar dengan darah Yesus. Jadi kalau kita mau mengaku hutang, Tuhan ampuni saya, maka hutang saudara dibayar. Kalau cuma hanya tahu bahwa hutang itu, cuma tahu hutang itu dibayar oleh Yesus, kalau saudara tidak mau melakukannya, apakah hutang itu impas? Hah? Enggak. Contoh, saya percaya sama Yesus, tapi saudara enggak mau ngelakuin, saya nerima Yesus nih untuk bayar hutang itu. Saudara enggak akan dihapus itu. Tahu Yesus, percaya, oh Tuhan tahu dosa saya. Tapi kalau saudara enggak mau ngomong ampuni dosa saya, Tuhan lepaskan enggak? Kalau begitu enak lepaskan mah. Contoh, saya ngutang aja deh sama Pak Ok dah. Pak Ok, saya utang duit. Saya percaya. Kalau saya percaya sama Pak Ok, utang saya udah lunas. Kalau enggak dilakukan pembayaran, lunas enggak? Ya enggak lah. Masih punya utang? Masih. Jadi apa yang harus dilakukan? Bayar. Ngaku. Bayar. Saya mau bayar. Tuhan ampuni saya Tuhan. Jadi itulah yang disebabkan pembayaran dosa itu hanya lewat Kristus Yesus. Jadi ketika kita mengaku kepada Kristus, maka di situ Tuhan ampuni dalam kehidupan kita. Tuhan bebaskan hutang dosa kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan merancang begitu indah dalam kehidupan kita. Mari kita bangun hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan fungsinya, berfungsi. Strukturnya begitu rupa. Apalagi, Dia berikan keindahan dalam kehidupan kita. Dan Dia juga telah memberikan kekuatan dalam hidup kita. Jangan mudah putus harap. Tuhan kok saya begini? Enggak. Tuhan mampukan saudara. Cuman satu doanya ketika saudara diuji, diproses untuk menjadi indah. Saudara diuji. Proses itu. Itu proses. Saudara ngomongnya begini. Berikan kemampuan saya Tuhan. Kuatkan saya. Pemusik, mari maju.